Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas atau ujian akhir semester dari mata kuliah strategi komunikasi Indonesia Serikat, yakni perusahaan Array Outdoor Gear, mana juga mempunyai latar belakang dan juga analisa situasi, mana dari hal ini merupakan merek perlengkapan luar ruangan atau outdoor gear sesuai namanya, yang memproduksi berbagai macam peralatan dan juga perlengkapan untuk kegiatan petualangan di alam terbuka. ARE atau Adventure Ready Equipment ini melihat terdapat antusias dari masyarakat Indonesia dalam mendaki gunung-gunung, terutama yang ada di Indonesia tentu. Namun di samping itu, ARE sebagai perusahaan yang menyediakan perlengkapan keselamatan juga di dalamnya, eh, melihat keselamatan menjadi poin yang terpenting bagi pendaki di Indonesia. Nah, dari hasil analisa juga menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan peralatan yang dibutuhkan oleh pendaki masih bahkan dianggap sepele oleh sebagian para pendaki di Indonesia. Maka tidak heran bahwa terdapat kasus kecelakaan ataupun kurangnya kesiapan dalam mempersiapkan untuk melakukan pendakian. Sehingga dari latar belakang dan situasi tersebut, Are memutuskan membuat sebuah program yang dinamakan sebagai Shelter Emergency. Mana Shelter Emergency ini dimaksudkan sebagai pos untuk atau fasilitas di sebuah gunung yang mana uh, untuk pendaki, mana di sana ada menyediakan uh, gear-gear ataupun peralatan yang mendukung dalam survival. Kemudian juga ada perencanaan sumber komunikasi. Nah, itu berasal dari tim pemasaran atau dalam hal ini corporate social responsibility, mana bertanggung jawab atas strategi komunikasi eksternal pada program ini. Kemudian juga pihak eksternal, yang mana ini merupakan kerjasama dengan salah satu penggiat shelter emergency, yakni Tio Survival, yang juga sebagai influencer. Kemudian juga tentu dari persiapan program tersebut dibutuhkan kalayak, yang mana target sasarannya itu tentu saja adalah pendaki, yang mana sebagai target utama, karena akan menggunakan fasilitas shelter emergency ketika mendaki. Kemudian juga yang kedua adalah masyarakat umum atau masyarakat sekitarnya, yang tentu akan mendapatkan manfaat pengetahuan dan juga kesadaran pentingnya alat ataupun fasilitas keselamatan, yang mana juga akan diikut sertakan atau ikut dalam partisipasi program ini. Nah, kemudian dari hal tersebut uh, dikemas begitu dalam bentuk strategi komunikasi berupa pesan. Pertama adalah pesan pentingnya kesadaran akan kebutuhan alat penunjang dan fasilitas keselamatan ketika menjelajahi alam terbuka. Yang kedua juga adalah pesan bagaimana Array dalam hal ini dapat menyediakan alat penunjang pendakian dan juga fasilitas keselamatan, sehingga tidak hanya kesadaran yang digiatkan kepada pendaki, tapi juga Array menunjukkan keseriusannya. Ketiga adalah Array dapat membantu dalam menurunkan angka kasus kecelakaan ataupun meningkatkan daripada kesiapan pendaki, sehingga keikutsertaan hari ini dapat dipandang sebagai suatu strategi komunikasi yang baik di hadapan masyarakat secara umum. Kemudian juga ada pemilihan media Sarkom. Yang pertama adalah website resmi, yang mana menjadi salah satu sumber dari
strategi komunikasi tersebut juga yang mana dimuat dalam kemudian media-media yang diikut sertakan untuk membagikan informasi ini. Kemudian juga adalah influencer yaitu teori survival yang mana selalu mengangkat tema tentang hal-hal yang berkaitan dengan tips survival. Kemudian adanya hambatan komunikasi dan pertama itu adalah tidak dapat mencakup semua bahaya, yang mana eh, perlu disadari bahwa setiap gunung memiliki karakteristik dan juga kebutuhan yang berbeda, sehingga dibutuhkan solusi yang lebih konkret. Kedua adalah kesulitan memahami bahasa atau budaya lokal, sehingga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar begitu, yang memang menjadi kendala. Nah, kemudian adanya SWOT, yang mana bisa dipandang sebagai salah satu pertama adalah strength atau sumber daya finansial. Nah, sumber daya finansial ini dipandang sebagai satu kelebihan di perusahaan. Kemudian adanya di samping itu juga ada kelemahan, yakni adanya keterbatasan teknologi seperti akses internet. Kemudian juga tiga adalah opportunities atau peluang, itu dapat meningkatkan citra merek, terutama array ini. Kemudian yang terakhir ada threats berkaitan dengan hambatan yang akan membuahkan resistensi dari komunitas lokal, seperti ketidakpercayaan pada perusahaan bagaimana masyarakat dapat ikut sertakan. Balik ke bagian hambatan komunikasi dan strategi, yang mana tentu ada solusi yang dimuat atau dipersiapkan. Yang pertama yang tadi adalah masalah setiap gunung memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, tentu dalam hal itu diperlukan evaluasi dan juga penelitian yang mendalam tentang relevansi yang dibutuhkan dalam emergency center ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tim ataupun persiapan program ini tentu harus mengikut sertakan tokoh-tokoh masyarakat, terutama di wilayah pegunungan atau sekitarnya. Sekian dari pemaparan tentang bagaimana strategi komunikasi yang akan dan juga sudah dilakukan oleh ARE, yang dalam hal ini saya analisis yang sudah dilakukan oleh ARE secara baik. Karena pemaparan ini kiranya memberikan pemahaman yang luas mengenai bagaimana konsep ataupun strategi komunikasi ini dapat berjalan, terutama juga berkaitan dengan penerapan CSR atau Corporate Social Responsibility, sehingga program yang dibawakan oleh suatu perusahaan dapat berjalan atau dapat diistilahkan sebagai keberhasilan. Sehingga dari pemaparan di video ini kiranya dari gambaran tersebut perusahaan tidak hanya memberikan sebagai suatu hubungan bagi perusahaan itu sendiri, tapi juga masyarakat atau bahkan pengguna merek tersebut, yaitu dalam hal ini ada ARE, untuk berinovasi dan juga memberikan impact seluas-luasnya secara positif, sehingga dapat meningkatkan suatu hal positif bagi citra perusahaan maupun merek.
Ya, di samping itu tentu hal ini dapat menghasilkan simbiosis mutualisme yang cukup baik. Sehingga dari pemaparan itu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kiranya dimaklumi. Terima kasih.